pagi semuanya. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai determinan ya, yaitu determinan digunakan untuk menghitung luas segitiga, kemudian juga bisa digunakan untuk menghitung solusi ya, menggunakan Cramer's rule. Jadi kalau kita mau mendapatkan nilai X1-nya saja, bisa dengan cara determinan matrik A1 dibagi dengan determinan matrik A, di mana A1 itu didapatkan dari matrik A, ini matrik koefisien, matrik koefisien dengan mengubah kolom ya, kolom A1 diubah dengan kolom hasil ya. Ulangi. Jadi di antara kegunaannya determinan yaitu menghitung langsung solusinya dari variabelnya ya. Misalkan ada 5 variabel, kita bisa langsung tuh X1, X2, X3, X4, X5. Kita mau X3, berarti kita pilih X3 sama dengan determinan A3 dibagi dengan determinan matrik A, gitu ya. Kemudian A3 itu apa? Yaitu matrik A sendiri, kolom ketiganya diganti dengan kolom hasil. Itulah matrik A3. A2, kolom A2 diganti dengan hasil. A1, kolom A1 diganti dengan hasil. Itu ya. Sehingga didapatkan langsung kepada hasilnya masing-masing. Ya, gitu. Nah, itu salah satu kegunaan determinan dalam hal ini ya, dalam metode Cramer's rule. Kemudian aplikasi berikutnya yaitu menentukan luas segitiga dengan cara apa? Men-set titik-titik yang kita ketahui dengan cara men-setnya yaitu X1, Y1, 1, X2, Y2, 1, X3, Y3, 1. Atau bisa kita katakan angka 1 di sini adalah template-nya, nggak perlu diubah. Kemudian di sini titiknya X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3 itu yang penting dia posisinya itu boleh bertukar, boleh ya, bebas ya. Posisinya ditukar boleh. Ini ya. Karena itu maksudnya adalah titik sembarang sehingga diketahui luasnya. Luas daripada segitiga. Kemudian berikutnya adalah bisa mengetahui luas segitiga, keuntungan atau kelebihannya adalah kita tidak perlu mengetahui di sini mana alasnya, kita nggak perlu mengetahui di sini di mana tingginya, kita juga nggak perlu mengetahui berapa sudutnya, kita juga nggak perlu mengetahui berapa panjang daripada masing-masing sisinya. Jadi itu salah satu kelebihan menghitung luas dengan menggunakan determinan. Jika diketahui 3 titik sembarang titik apapun itu kita random, kita bisa dapatkan dengan cara yang relatif sangat mudah seperti ini ya, yaitu X1 Y11, X2 Y21 dan X3 Y31 dikali dengan setengah ya, dengan mengabaikan tanda plus dan atau minus, karena dia pasti positif menunjukkan luas area ya, gitu ya, jelas ya. Nah, karena untuk menentukan 3 titik tadi, kalau 3 titik itu sembarang,
Tapi sembarang kan kadang-kadang bisa lurus juga. Nah, ketika lurus itulah dia menjadi namanya garis, ya. Nah, ketika lurus dia menjadi garis, maka determinannya itu pasti sama dengan 0. Itu kita gunakan untuk mengetes 3 titik itu dia apa istilahnya segaris atau tidak gitu. Kalau determinannya 0, artinya luasnya sama dengan 0. Luas sama dengan 0, ya berarti 3 titik tadi dia segaris dong gitu ya. Itu yang dimaksud dengan tes kolinier. Jadi tes segarisnya. Nah, gitu ya. Ketika determinannya sama dengan 0. Berikutnya dengan cara yang sama juga dengan mengganti ini dengan mengganti baris pertama dengan variabelnya. Ini jadi variabel, artinya ini adalah titik. Karena diketahui 2 titik saja, nanti bisa dicoba di Excel ya. Sudah saya berikan ya? Belum? Belum. Masa belum? Dilihat di link ya, sudah atau belum? Di grup. Oke. Nah, berikutnya kita menentukan, menghitung volume tetrahedron ya. Apa itu tetrahedron? Apa itu tetrahedron? Tetra artinya 4, hedron adalah sisi atau permukaan. Adalah bentuk geometri 3 dimensi. Nah, ini kita tadi segitiga itu adalah bentuk 2 dimensi. Nah, tetrahedron ini kita bicaranya bentuk 3 dimensi yang paling sederhana. Ia adalah sejenis polihedron. Polihedron maksudnya banyak ya, banyak sisi. Seperti kalau kubus berapa sisi? 6 ya. 6. Balok juga 6 dan lainnya. Nah, tetrahedron dia adalah bentuk yang 4 sisi. Oke. Nah, dia memiliki 4 buah permukaan segitiga. Nanti sebenarnya simpel aja cara melihatnya, cuman ini dari definisi ya. 4 buah permukaan segitiga, 6 buah rusuk dan 4 buah titik sudut. Nah, sebenarnya di sini aja kata kuncinya. 4 buah titik sudut. Jadi 4 buah dia nggak ada di segitiga. Tapi kalau nggak segaris, dia di segitiga. Dia namanya sebidang. Ujung-ujung namanya sebidang. Kalau dia tidak sebidang, dia pasti jadi langsung dengan dimensi. Ya.
Kalau sudah tidak sebenarnya, kalau tidak sebenarnya, jadi nah, tadi saya katakan fokus di mana? Empat titik itu jadi kesempatan tadi. Kemudian di tiga dimensi, maka dia jadi disusun pola yang tadi polanya adalah dua dimensi, tiga dimensi menghitung luas, menghitung volume. Caranya yang benar itu menghitung saja terus S2, I2, Z2, S3, I3, Z3, Z4, I4, Z4. Sebelah kanannya diisi dengan 1, 1, 1, 1 tempel ya. Ini dengan 1 per 6. Kalau tadi dua jadi prisma atau luas ya. Volume ya. Volume prisma. Ya, dia seperenam dari determinan ya. Seperenam daripada determinan. Contoh yang mudah. Oke. Ternyata template-nya sama. Tadi kan 3 titik ya, 3 tambah 2 tambah habis 60. Ya. Nah, kemudian, nah ini contohnya. Di sini diketahui 4 titik ya. Tadi saya bilang fokuskan di 4 titik. Kalau dihitung yang lain ya bisa aja 6 buah rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, jadi intinya di situ lah 4 buah titik ya. Karena yang kita gunakan pada menghitung determinan di sini adalah titiknya. Yang mana titik yang digunakan? Ini 1, 2, 3, 4. Kelebihannya apa? Sama seperti tadi, kelebihannya sembarang titik ya, kita ketahui sembarang titik, kita bisa langsung mengetahui daripada volumenya gitu ya. Sebenarnya kan rumit tuh ya, menghitung volume aja kan rumit ya. Menghitung volume tabung apa? Luas alas kali tinggi, PR kuadrat kali T. Apa namanya, kubus panjang kali lebar kali tinggi, atau balok ya, S kali S kali S gitu ya. Kemudian apalagi prisma 5, kerucut dan seterusnya. Banyak tuh volume yang menghitung volumenya itu ya tadi sama seperti segitiga, mana alasnya, mana tingginya, mana panjangnya, panjang apa
panjang sisinya gitu ya. Nah, ini sebenarnya relatif jauh lebih mudah dengan diketahui dengan template tadi menghitung determinan daripada titik tersebut. Jadi titik ini 041 ini ya, 041. Kemudian 400 ini 40. Kemudian 352 ini 352. Kemudian satu lagi 22 225 gitu ya. Di sini adalah template-nya ya. Tetap 1 1 1 1 dikali dengan 1/6 itu adalah ini sama 2 negatifnya diabaikan, ini adalah volume daripada tetradron. Gitu ya? Jelas? Jelas ya? Nah, sekarang kita coba dulu yang mudahnya. Ini kan sembarang ya. Yang mudahnya adalah kubus kan? Ya, kubus ya. Nah, kita coba kubus. Betul nggak? Gimana kita cobanya di pen ya. Nah, kubus. Kita coba kubus dulu ya. Kubus itu kan nah, jelek ya gambarnya, dimaklumi aja. Kalau yang bagus. Kubus, coba ya. Kalau kita henti yang di bawahnya, atau yang sisi-sisinya, tapi volumenya nah, kita coba. Kalau saya tulis di sini X, mana ya? X, di sini Y, di sini Z, ya. Berarti di sini anggap aja semuanya sama yaitu 5. Berarti di sini 5,0, gitu kan? Di sini ya. Titiknya ya, betul ya? Kalau di sini berarti 0,5,0 yang Y-nya yang 5 ya. Yang lainnya 0 kan? Dia nggak punya nilai X dan nggak punya nilai Z ya. Nah, kalau di sini titik di sini berapa? 5X, 5Y ya. 5,5, nah, yang terakhir di sini ya, yaitu 0,0,0. Gitu ya. Berarti kita punya berapa titik? 4 ya? Oke, sekarang kita inventaris titiknya tadi. 0,0,0, 5,0,0, 0,5,0, satu lagi 5, 5, 0 ya. Betul ya? Tambah sini 1, 1, 1. Gitu ya. Baru kita masukkan ke dalam perhitungan Excel-nya. Ya, atau determinannya. Ya, determinan tadi adalah 1/6. Coba.
sebelum itu udah saya kerjain ya, tapi ya masa yang dikerjain ya. Masa yang udah dikerjain nanti ya, yang udah kerjain. Oke. Kita itu dulu, kita bariskan dulu 0, 0, 0, 1. Kemudian 5, 0, 5, 0, 0, 1. Kemudian 0, 5, 0, 1. Kemudian 5, 5, 0, 1. Oke. Nah, ini yang satu-satu ini tadi template ya, yang sebelah kanan, yang bawahnya ya. Ini tadi titiknya, ini adalah template-nya. Ya. Nggak usah apa. Ya. Kalau di luar, nah, di sini kan belajar. Ya. Kemudian kita hitung determinannya, yaitu sama dengan M determ ya. Tinggal blok aja. Ya, itu kemudahannya kan, kalau kita menggunakan aplikasi. Pasti 0 kan? Belum dihitung juga, udah pasti? Pasti. Cara melihat jadi udah terjawab tadi titiknya. Empat titik kembali kalau determinannya sama dengan tidak ada volume. Dimensi tadi ini kan bukan 3 dimensi, dia 2 dimensi. Itu panjang sama lebar volume. Ya. Itu yang dikatakan. Maksudnya sama aja tadi. Titik
agak visual sedikit ya. Sebenarnya kita nggak boleh sama seperti kita untuk pasti orang begini ya kalau gini tetap fokus ya. Itu salah satu tidak hasil akhir itu bisa banyak orang Indonesia ini sama-sama itu ngomongnya kalau teman-teman silahkan saja pendidikan. Oke, nah tadi sudah selesai ya. Kita punya 4 titik itu sudah pasti dia hubungan. Sekarang kita ambil 4 titik yang tidak supaya mendapatkan volume. Ya. Sekarang saya pilih 4 titik yang tidak sebidang. Saya pilih sembarang tadi. Ini 1. Ya, ini 1, 2, 3. 3 itu udah pasti sebidang gitu. Dimanapun kita ambil pasti sebidang. Penentu sebidang atau tidak adalah titik keempatnya. Seperti halnya 3 titik. Kalau 2 titik kita ambil, pasti dia segaris. Penentunya adalah titik ketiga. Jadi kalau 3 titik itu saya ambil 1 titik, 2 titik, itu udah pasti segaris. Yang menentukan segaris atau enggak titik ketiga, nah, enggak segaris dia, gitu ya. Begitu juga yang sebidang. 3 titik itu udah pasti sebidang. Dimanapun kita ambil pasti sebidang. Sebidang itu seperti halnya kita yang menentukan sebidang atau enggak adalah titik keempat. Selain titik yang ini, maka dia pasti sebidang, tidak sebidang. Ini kan sebidang kalau yang sebidang. Ambil yang di sini. Tidak sebidang kan? Jadilah dia tetrahedron tadi ya. Jadilah dia tetrahedron. Mana bentuknya ini? Gitu ya. Tetrahedron yang beraturan. Sebenarnya itu kan segitiga prisma ya. Prisma segitiga yang beraturan. Saya ambil supaya lebih mudah untuk kita memvisualisasikan tadi, oh ini ternyata volumenya. Bisa sembar. Gitu ya. Nah, kita susun titiknya. Ini saya karena sama tadi di titiknya adalah 0, 0, 5 ya. Gitu ya. Berarti kita susun ulang.
Kita keluarkan yang ini ya. Kita keluarkan, kita ganti dengan 005. Berarti 0, 0, 0, 1, 5, 0, 0, 1, 0, 5, 0, 1, kemudian 0, 0, 5, 1. Gitu ya. Nah, yang paling bawah kita ganti dengan 0, 0, 5, 1. Oke, kita lihat sekarang. 0, 0, 5, 1. Tuh, 125. 125 itu apa? Volume kubus. Ya kan? Ya kan? Panjang kali lebar. Luasnya berarti adalah luas segitiganya adalah luas tetrahedronnya adalah ya 1/6 ya. Ini baru determinannya. Luas tetrahedronnya adalah ya sama dengan 1/6 ya kali kemudian ini sorry 1/6 kali berapa? 125 nilai mutlak ya, atau gini juga nggak apa-apa, tapi di 20,8 kira-kira ya. 20,8 atau kalau kita pakai dan biasanya bisa kita pakai ini juga bentuk apa? Bentuk pecahan ya. Min 20 5/6. Atau volume ya. Sorry, volume tetrahedronnya adalah nilai mutlak apa sih ini ABS ya, absolut ya. Nah, kalau mau langsung diabsolutkan di sini kata kuncinya adalah absolut, nilai absolut daripada ya, jelas menghitung volumenya jelas ya. Yang kita lanjut. Nah. Berikutnya adalah
visual atau menggunakan mobil. Jadi visual karena apa istilahnya tahap awal dalam mengambil sesuatu kan dari visual yang ya. Jadi kalau tanaman visual yang belum bisa dipahami ya kita yang lebih rumit lagi agak susah. Itu saya udah kasih contoh visualnya, ya kan? Ini yang 2 dimensi, ini yang 3 dimensi. Nah, baru kita hitung. Nah, tugas kita juga bukan menghitung itu, tugas kita memahami persoalan. Kenapa? Tapi nggak mau dulu, nggak mau berproses, masa dia sepak bola untuk masuk Indonesia atau Persija seluas kota jadi seluruh ekor bola itu meningkat provinsi 35 terus secara akhirnya juga ada 3 itu. Kalau banyak orang, sebenarnya banyak ada dunia 20 juta lebih. Cuman kita nggak mau apa istilahnya, karena berproses itu akan habis senang. Yang penting Persib menang. Padahal pemainnya pemain asing. Atau timnas menang, pemainnya pemain asing. Ini kan berproses itu kan. Bukan salah kita maksudnya. Itu adalah sistem. Cara berpikir lebih sistemnya. Ya. Jadi tes sebidang koplanar sangat sederhana tadi, yaitu praktik. Kalau dia ada, kalau hasilnya sama dengan 0, kemudian yang terakhir membuat persamaan. Jadi kalau ada kalau apa dokter tertentu kita bilang dimensi kalau berbicara dia kalau cuma diketahui 3 titik pasti dia sudah
Karena dia tidak ada persamaan tidak. Kalau 2 titik persamaan enggak ada. Kalau 3 titik pasti sebidang, pasti ada persamaan. Ini ada persamaan tidak. Persamaannya ditentukan dari menyusun 3 titik tadi dengan cara ini adalah variabel tidak diganti karena terkait dengan persamaannya. Ini adalah titik pertama, titik kedua, titik ketiga. Hasillah menghasilkan persamaan bidang. Nah, persamaan bidang. Apa itu persamaan bidang? Persamaan bidang. Artinya kalau saya punya titik ini juga kalau kita ambil titik ini fungsinya kasih di persamaan yang sama ya, yang ini misalkan kan di sini tadi ya. Nah ini X kurang 3Y saya ambil titik di sini ya. Jadi pahami? Nah, sekarang kita lihat. Nah, tadi kita sudah tes yang sebidang yaitu 5501 ya. 5501. Itu kan artinya sebidang. Ya, tapi untuk menentukan sebidang dia cukup 3 titiknya saja. 3 titik artinya di sini X, Y, Z. Ya, variabelnya doang. Tidak bisa dihitung di bisa didapatkan persamaan di bidangnya. Ini persamaan bidangnya juga sudah saya buatkan ya. Volume, tetrahedron, sama ini karena bukan yang ini. Satu dah ya. Contohnya biar langsung. Itu ada persamaannya yang tadi, yang di kanan ini soalnya ya. 4X kurang 3Y tambah 5Z. Coba perhatikan. Di sini titiknya diketahui 0, 1, 0, min 1, 3, 2, kemudian min 2, 0, 1. Ya, itu saya 3 titik. 1, 2, 3. Sudah. Kemudian kita susun menjadi matriks seperti ini untuk mendapatkan persamaannya ya. Persamaannya ini variabelnya nggak diubah ya. Ini 1, 2, 3. Ini template-nya. Jelas ya? Nah, untuk mendapatkan determinannya
Jadi kita pilih yang ekspansi baris pertama. Jadi hanya seperti ini. Ekspansi baris pertama mungkin di minggu sebelumnya, kalau kita pilih baris pertama,